sesuai dengan hikmat Tuhan. Ku diberikan apa yang perlu, sukada. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali, bahasa saya itu memenuhi panggilan Tuhan. Jadi beribadah itu tidak semata-mata menghadap Tuhan, tapi memenuhi panggilan Tuhan. Maka kalau dipanggil Pak Presiden saja pasti rawuh gitu ya. Apalagi yang memanggil itu adalah Tuhan. Pak, kalau dipanggil Tuhan itu kan meninggal gitu. Oh tidak gitu. Jadi secara itulah sebabnya kemudian kalau ada istilah lagi, orang Kristen itu kalau mati itu tidak meninggal dunia sebenarnya. Sopo singkat timbalan hanya lebih pada esensi dipanggil Tuhan, maka tidak ada tangis. Tapi kan boleh manusia menangis, tidak boleh sedih, sedih ditinggalkan orang yang mengasihi. Nah, saudara, di bulan Desember ini itu banyak tema-tema khotbah yang menceritakan tentang hamba Tuhan. Dalam bacaan yang pertama tadi itu Lembaga Alkitab Indonesia itu memberi judul hamba Tuhan. Jadi yang memberi judul itu bukan penulis Alkitab, tapi Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, itu konon ceritanya bahwa pada saat bangsa Israel dalam pembuangan, itu mereka hidup dalam kondisi yang sangat berkecamuk dalam batinnya. Pertanyaan yang sering kali muncul dalam kehidupan mereka adalah, kami ini bangsa pilihan Tuhan, tapi mengapa harus mengalami nasib seperti ini? Ditambah lagi di beberapa khotbah saya yang di saat-saat Natal itu saya ungkapkan, kami ini bangsa pilihan Tuhan, tapi mengapa masuk dalam perangkapnya bangsa yang bukan pilihan Tuhan? Ini cerita yang sangat sederhana sebenarnya. Tetapi menariknya adalah ada protes yang seringkali tidak kita sadari. Mestinya kalau sudah menjadi bangsa pilihan Allah, maka dipastikan bangsa-bangsa lain tidak akan pernah mengalahkan. Tetapi ingatlah bahwa cara Tuhan pasti di luar nalar manusia. Cara Tuhan dalam rangka untuk menyelamatkan umatnya itu mungkin dengan cara yang tidak kita duga. Sampai di sini dulu bacaan pertama tentang saya. Dan saya mau menarik dari kehidupan saudara dan saya. Bukankah kondisi yang dialami bangsa Israel nampaknya juga seringkali kita alami? Sebagai umat kekasih Tuhan, mestinya tidak pernah terjajah dalam situasi yang tidak enak, dalam situasi yang terbuang, yang seolah-olah tidak memiliki daya apapun. Apalagi kemudian yang memperangkap saudara dan saya ternyata bukan orang-orang kekasih. Beberapa kali khotbah saya di
ibadah keluarga. Itu membuat ilustrasi yang sederhana begini. Kalau kita memberi makan kepada anak-anak, terus anak-anak itu datang membawa piring yang kotor, apa kita tega kemudian kita masukkan makanan itu ke dalam piring itu? Sebab kalau nanti makanan itu dimasukkan dalam piring yang kotor, maka pasti akan apa? Sakit. Maka sebelum dikasih makanan itu, piringnya harus Saudara masih mengerti maksud saya. Nah, yang orang-orang, saya nggak tahu bahasa Indonesia orang-orang itu. Dan ternyata tidak ada. Cuci piring pada orang ono, yang dua gitu ya. Itu belum tentu juga kita, tapi juga orang lain. Nah, konsep yang dialami oleh bangsa Israel, ternyata Allah menggunakan bangsa Babilonia dalam membersihkan perilaku kehidupan bangsa Israel yang sudah terlanjur jelek dalam perilaku. Terakhir yang sangat menyesalkan perilakunya itu adalah ketika dia harus menciptakan sebuah patung yang disembah. Itu adalah seperti itu. Nah, dipakailah bangsa Babil untuk menyelamatkan dalam tanda petik. Dalam bahasa perjanjian lama itu disebut dengan istilah penghukuman. Ditarik sedikit lebih tepatnya lagi penghakiman. Kalau dalam perjanjian baru tidak ada hukuman, tidak ada kasih. Nah, terus kemudian dalam posisi di tempat yang pembuangan itu, dalam situasi yang tidak menyenangkan itu, apalagi kemudian ada pemberontakan batin yang dialamatkan kepada Tuhan di sini. Kami ini adalah bangsa pilihan Allah. Mengapa harus masukkan dalam perangkap yang bangsa Babil yang bukan pilihan Allah, bahkan yang tidak mengenal Tuhan? Nah, saudara, dalam situasi yang seperti itu kemudian ada seruan oleh Yesaya. Kemudian muncullah hamba Tuhan. Nah, seruan itu mengungkapkan bahwa pada saatnya ketika selesai pembuangan itu, ketika selesai proses pembersihan kehidupan, maka akan hadir hamba Tuhan yang akan membuat kehidupan lebih baik. Dalam bahasa nyanyian yang diambil dari ayat yang ke-30, yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Yang pengharapan itu menjadi sebuah kenyataan, menjadi angan-angan mereka bahwa kelak pasti akan terbebas dari peperangan. Nah, suara-suara yang disampaikan oleh Yesaya kepada mereka tidak serta-merta ditanggapi dengan baik juga. Karena mereka dalam tanda petik sudah terlanjur seolah-olah hidup dalam dimensi dunia. Nah, pergumulan yang dialami oleh bangsa Israel sama juga pergumulan yang dialami oleh Israel dan bangsa. Sampai kapan hidup ini harus terbebas dari sengsara? Sampai kapan hidup ini harus terlepas dari kesesatan? Para pengkhotbah hanya menyampaikan pengharapan-pengharapan, fakta kehidupan. Besok saya makan apa? Itu juga pernah kita alami. Nah, saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, maka suara itu terus disampaikan dan terbukti pada akhirnya mereka terbebas dari pengkhotbah. Tetapi ternyata yang mereka dambakan adalah kebebasan secara duniawi. Mereka tidak memikirkan kebebasan secara surga. Nah, beberapa saat yang lalu dalam beberapa khotbah saya, sebetulnya dunia itu kan dibilang jadi dua bagian. Itu budaya kematian
dan budaya kehidupan. Nah, ini kan pasti kalau beberapa khotbah yang lalu pasti akan menerima ini. Budaya kematian itu adalah sesuatu yang kita alami seringkali. Putus asa, kemiskinan, keterpurukan, dan sebagainya. Nah, sedangkan budaya kehidupan itu yang mencerminkan sesuatu yang kejujuran, kebaikan, dan sebagainya. Nah, pada situasi yang semacam itu mereka, bangsa Israel berpikir supaya kelak ini terbebas dari penjajahan apapun, termasuk penjajahan kemiskinan. Nah, mereka lupa bahwa Tuhan tidak hanya sekedar menjadikan terlepas dari belenggu kemiskinan dan belenggu duniawi yang lain, tapi konteksnya Tuhan sebenarnya lebih pada pemahaman melepaskan mereka dari keterpurukan atas banyak saja. Makanya kemudian kalau mereka mengharapkan seorang figur raja yang bisa menjadi pimpinan Israel yang kuat begitu, semacam Salomo pada zamannya. Tapi ternyata Tuhan yang dihadirkan adalah sosok Yesus, yang lahirnya saja tidak punya, tetapi panjenengan pasti juga harus sadar betul dari cerita-cerita Natal itu. Saya senang dengan pemilik penginapan itu, walaupun seolah-olah dia tidak memiliki tempat, karena seluruh hidupnya itu ruangan, anggap saja ruangan itu sudah dimasuki oleh banyak orang, tapi dalam hatinya masih ada tempat yang istimewa untuk Tuhan. Dan selamatlah dia. Nah, saudara, hadirnya hamba Tuhan ternyata bukan sosok yang dikehendaki oleh bangsa Israel pada waktu itu, tapi yang dihadirkan adalah Yesus. Nah, pasti juga kecewa. Pasti juga kecewa. Seperti saudara dan saya, ketika mengharapkan sesuatu yang sangat luar biasa, pasti nanti hadir berkat yang luar biasa. Begitu datang, loh kok ini? Kok tidak sesuai dengan suara kenabian para nabi pada waktu itu? Mana raja yang akan jadi? Nah, karena yang dipikirkan oleh umat adalah hal-hal yang bukan yang sebenarnya. Maunya Tuhan, kita ini memang hidup di dunia, tapi berada dalam budaya kehidupan. Kita ini hidup dalam dunia yang penuh dengan kesesakan, tapi orang Kristen harus mencerminkan budaya kehidupan yang mengembirakan kemerdekaan kita. Nah, itu sudah ada dasar. Sehingga orang Kristen itu kan hidupnya di budaya kehidupan. Maka kalau sedih, dia tidak menunjukkan apa? Kesedihan. Ya, sebetulnya ya sedih Pak. Ini pura-pura bahagia. Ada pengharapan yang sama. Nah, saya lanjutkan dulu. Nah, hadirnya Kristus itu istimewa. Sebenarnya tidak hanya sekedar puncak yang kita menamai dengan peristiwa Paskah saja, sehingga proses penebusan itu terjadi. Tetapi ketika Allah itu, Sang Sabda itu harus menjadi kodrat manusia, ini yang istimewa. Ketika Sang Firman itu harus menjadi sosok Kristus, itu saja yang istimewa. Dalam kodrat manusia, dia tidak menunjukkan konsep keilahiannya dalam hidup.
Karena kodrat manusia harus dijalaninya dengan sangat teratur. Dia tidak datang langsung menjadi seorang Pontius Pilatus, tapi dia sosok bayi mungil yang tidak berdaya, yang mengalami proses tahapan sampai pada akhirnya dia menjadi orang yang bisa hidup. Kalau panjenengan mesti harus ketemu. Lah memang kayak miliki, tapi kan sudah tahu dari sana. Nah proses itu dialaminya, mulai dia tidak ada tempat. Jangan-jangan kalau cerita kecilnya Yesus ditulis di Alkitab, kayak yang nakal gitu ya. Tapi untuk tidak ditulis. Sampai pada akhirnya ada kodrat itu bertahan. Bahasa saya dalam khotbah terakhir di Natal itu, kalau hanya sekedar menyembuhkan orang sakit, pasti Tuhan bisa membangkitkan orang ini. Tapi bertahan kodrat manusia dan harus disalib dan tidak ketok-ketok gitu. Itu yang luar biasa. Nah saudara, yang menarik lagi sebelum proses itu terjadi, bacaan yang kedua diungkapkan. Kodrat manusianya dilengkapi dengan tradisi baptisan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Sosok Yohanes Pembaptis, navigator, front rider gitu, itu mengatakan enggak layak. Saya dibaptis. Pertanyaannya adalah, tapi Yesusnya tidak berdosa. Yang dibaptis itu kan yang berdosa. Mungkin itu yang menjadi catatan Yohanes mengapa menolak. Tapi apakah benar seperti itu? Nah, saudara, sebelum saya lanjutkan, baptis itu dari kata baptisu. Baptisu itu bahasa Yunani, artinya menyelam, menenggelamkan. Sehingga kalau ada proses denominasi gereja yang lain, proses baptisnya itu menyelam dan menenggelamkan, karena memang dari kata baptisu. Nah, artinya menyelam dan menenggelamkan itu kemudian dalam perjanjian lama itu sebuah tradisi tanda meterai supaya hidup lama seseorang itu ditenggelamkan. Artinya kejahatannya itu lepas gitu. Sehingga kalau lepas maka tidak timbul dosa. Apa maksudnya? Jadi begini ceritanya. Baik atasnya ya. Dosa itu sebenarnya putusnya hubungan dengan Tuhan. Itu namanya dosa. Nah, kalau putusnya hubungan manusia dengan Tuhan, maka tidak ada asupan kasih yang berasal dari Tuhan. Nah, karena tidak ada asupan kasih dari Tuhan, maka perbuatan orang ini tidak akan pernah memiliki kasih. Maka kemudian terjadilah kejahatan. Nah, seringkali kita tertarik. Buahnya kejahatan memunculkan apa? Dosa. Tapi sebenarnya diawali dengan putusnya hubungan dengan Tuhan, sehingga kemudian itu yang dinamakan dengan dosa. Karena putusnya hubungan, maka kemudian kita merajalela menjadi jahat. Nah, ketika ada baptisu ditenggelamkan kejahatan itu, maka pulihlah hubungan dengan Tuhan. Maka dalam perjanjian baru, kemudian ditenggelamkan dalam kematian bersama dengan Kristus. Maka proses penyaliban, penebusan dosa itu anugerah, bukan atas usaha manusia, tapi anugerah itu pemberian cuma-cuma kepada saudara dan saya. Nah, itu baptisan. Nah, baptis kemudian bergeser dari proses perjanjian lama dan perjanjian baru, sehingga baptisu yang arti sebenarnya tenggelam itu menjadi pembenaran, pengampunan dan perurusan.
pembenaran karena penggenapan kehendak Allah terjadi yang ditandai dengan konsep Trinitas dalam peristiwa baptisan Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, dari suara Allah Bapa di surga. Kemudian datanglah Roh Kudus sebagai tanda percikan. Nah, pengampunan dosa karena memisahkan diri dari perilaku dosa, dan kemudian pengudusan karena setelah terjadi penggenapan kehendak Allah, pengampunan dosa, maka hidup saudara menjadi hidup yang kudus. Sehingga kalau Yesus itu ikut dibaptis sebagai wujud kodrat manusia harus dialami. Yang pertama, karena ritual ibadah pada waktu itu seruan Yohanes Baptis mengisyaratkan seperti itu. Tetapi juga mengapa Yesus dibaptis? Karena dianggap sebagai awal pelayanan, meniadakan budaya kematian yang tadi saya ungkapkan, yang perlu dengan dosa itu, untuk kemudian menumbuhkan budaya kehidupan. Itulah sebabnya mengapa bayi yang tidak punya masalah itu harus dibaptis. Saya akan mengingatkan saja. Nah, saudara, dua cerita ini relasinya adalah begini. Kalau dalam perjanjian lama akan diserukan hadirnya sang hamba Tuhan untuk membebaskan mereka dari penghukuman dan pembersihan atas perilaku jahat, termasuk menduakan Tuhan. Dalam perjanjian baru, sang hamba Tuhan itu sudah hadir. Maka tidak ada lagi pemberontakan, tidak ada lagi iri hati, mestinya. Nah, yang saudara-saudara lakukan adalah sama seperti yang dilakukan oleh Kristus. Patuh pada ritual ibadah baptisan, menyiapkan diri masuk dalam pembenaran, memisahkan diri dari dosa, dan kemudian hidup kudus. Itu saja khotbah hari ini. Sehingga kita tidak akan pernah terbuang lagi. Tapi faktanya Pak Pendeta, hidup kami ini seolah-olah masih terbuang. Saya itu cita-cita dari kecil, pinginnya itu nanti kalau besar, kaya raya, mati, masuk surga. Yang jelas orang Kristen mesti berusaha. Loh iya, tapi itu ada yang korupsi itu namanya berbau-bau apa? Kristen itu Ignatius, ada yang namanya Ignatius, ada ya. Apa siapa itu? Untungnya enggak ada yang namanya Yohanes Didik gitu. Saya mengatakan orang Kristen masih masuk surga. Tapi orang Kristen yang mana? Orang Kristen yang dalam pembenaran, orang yang Kristen yang tidak lagi dalam ikatan dosa, orang Kristen yang dalam kudus. Tapi mbok yo sing kaya gitu loh, aja yang miskin tok ini. Nek nang gereja, ayo kita berpengharapan lepas dari ini. Panjenengan saya bukan rasa dikit. Beberapa kali saya kebayang di gereja yang lain, tentang dibalik bolak-balik. Si A ini tiap bulan dikasih gaji 5 juta. Ditanya sama Tuhan, cukup gajimu? Cukup Tuhan. Yowis. Dibuat apa? Ya dibuat makan sekeluarga, untuk sekolah. Oh gitu. Yes, oke. Terus Tuhan tanya kepada B, gajimu berapa? 5 juta.
Cukup? Enggak Tuhan. Gaya mulai 1 juta makan, 1 juta untuk keperluan rumah tangga, 3 juta untuk tetangga. Ya wis, bisa tak kasih lagi 10 juta. Diminta pembukaannya. Ya wis, tambah 15. Sing 5 juta tetap. Nak coba dulu, tapi jangan betul-betul. Dilakukan dulu. Jangan-jangan yang 5 juta tadi itu kalau ditambahi nggak untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Dan Tuhan tidak mau kita menjadi sombong sebagai anak Tuhan. Biar rendah hati saja. Angin ya. Angin. Kita kan sudah punya cerita tentang talenta ya, dan masing-masing punya talenta. Ya sudah, kita jalani saja itu dengan pembenaran, pengampunan dosa dan kebenaran, dan penuh dengan kasih. Mengingat formulasinya kasih kan sudah jelas. Tadi malam saya matur kepada majelis, kasihlah sama manusia apa? Seperti dirimu. Mana yang kedua? Diri sendiri dulu loh. Ya, nah kepada diri sendiri aja tidak mengasihi, apa mungkin bisa pada orang? Intinya apa? Oh dipanggil Tuhan karena gereja yang betul. Itu kan mengasihi dirinya sendiri dan orang lain. Nah cara mengasihi orang lain itu juga ada tekniknya gitu, orang Kristen. Saya gampang saja untuk mengilustrasikan. Kalau ditampar pintu sebelah mana? Kira kanan, sebelah pokoknya tinggal gitu ya, kelak gitu ya. Terus dikata apa? Belak gitu ya. Konon ceritanya tradisi orang Israel itu tamparan kedua itu lebih keras daripada tamparannya. Nah orang Kristen itu seperti konsepnya perjanjian lama itu pembuangan itu. Kalau orang lain itu tidak begitu. Kalau tampar di sebelah kanan, tampar balik, dan kroso dan ditampar gue apa? Lorong. Tapi orang Kristen, menunggu sampai kapan? Ya bisa baik Pak, bisa enggak? Sampai mana? Saya. Makanya orang dirasani gitu aja. Ben, sampai doa aku. Tapi kita tetap tegar sebagai orang yang hidup kudus, tertunduk pada hakikat sebagai anak Tuhan. Semoga kita yang sudah ditenggelamkan dosa kita melalui karya penebusan Sang Kristus itu, dan kemudian dibangkitkan tumbuh untuk senantiasa hidup benar, itu menjadikan nuansa dimensi surgawi dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari, supaya budaya kematian itu tidak akan pernah tumbuh, tapi yang tumbuh adalah budaya kehidupan yang mencerminkan kasih mesra Tuhan. Saudara, orang Kristen walaupun jatuh, tapi kalau ingat Tuhan masih jatuh tengah top tangga gitu ya. Ini sering jodoh kasih empuk gitu. Nggak sampai pada program. Dan panjenengan sudah mengalami itu karena sudah saya ingat Tuhan. Yakinlah Tuhan akan menolong saudara dan saya. Kita jalani jemaat baru milik Tuhan ini dengan penuh cinta kasih, berjalan saja. Ini adalah anugerah karena Tuhan pasti menolong kita semua. Tuhan berkati.
Allah Bapa, sumber rahmat dan anugerah, Yesus Kristus, sumber cinta kasih, Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan terang dengan kebajikan itu. Bila ketiga yang esa itu senantiasa ada dalam kehidupan saudara-saudara saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan